di tempat kami bilangnya uang saku. Pas Ya. di pelatihan di Indonesia. Ya uang saku di Indonesia kan, dapat uang saku kan, itu gajinya sama kayak kamu di sini kan. 달빛 아래 내 맘은 설레 은하수로 춤추러 갈래 Let's go 지금 let go. Oke, udah mau merasa ngelawak sore. Selamat sore buat teman-teman semua. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, Ibu Nelly Lukman. Selamat siang semuanya. Oh, jadi ini bukan vlog, ini cuma mau ngasih tahu tentang salah satu cara kalau kalian mau ke Jepang dengan cara seperti kakak Nelly ini. Kalau ke Jepang dia kayak gimana gitu kan? Kita mau nanya sama dia. Jadi sebelumnya kenalan dulu dong. Halo semuanya, nama aku tuh Nelly Viana. Aku kerja di Jepang sebagai perawat lansia karena aku juga pas kuliah kemarin kan juga jurusan perawat. Terus aku datang ke Jepang ikutin program EPA. EPA itu apa sih? Itu program kerjasama antar pemerintah gitu, pemerintah Jepang sama pemerintah Indonesia. Terus kalau pengen masuk ke EPA itu emang kayak gimana, apa yang harus dilakukan? Kan nggak harus cewek doang kan, cowok juga bisa cowok kan? juga bisa. Itu pertamanya sih daftar online aja dulu, nanti kan ada websitenya itu ada, kita daftar online dulu. Aku jelasin semuanya langsung gini. Berarti intinya websitenya nanti aku tulis di bawah kalau pengen ya. Terus websitenya, terus daftar di website, terus daftar di website. Nah nanti kita abis daftar di sana kita ngantar berkasnya langsung ke BNP 2 TKI gitu. ke situ. Ya, itu di setiap kan Indonesia kan gede lah ya. Itu di mana daftarnya itu kalau itu di BNP 2 TKI. Berarti ada di Bekasi dong. P3 TKI. Di Bekasi bukan sih? Enggak, itu di setiap daerah ada kok. Berarti Depnaker gitu. Depnaker, itu Depnaker ya? Iya, Departemen Tenagaan Kerjaan kan? Itu di setiap daerah ada kok, di kayak di Palembang, Jambi, pokoknya tersebar di semua wilayah Indonesia. Ya, terus yang ya intinya gini, kan yang di daerah yang terpencil dan sebagainya, kalau pengen daftar yang pertama dilakukan secara online di websitenya itu, website apa namanya? EPA? Bukan? EPA. Ya, program G2G Jepang. Nanti websitenya kita tulis aja di bawah biar nggak salah. Terus selanjutnya yang harus dilakukan dan proses-proses untuk bisa lanjutin itu berapa lama emang? Itu tuh sebenarnya lama banget, berbulan-bulan gitu. Soalnya pas daftar itu aja nunggu hasilnya keluar tuh sampai sebulanan. Sebulan. Emang ada tes juga gitu? Ada. Tes wawancara juga ada? Ada. Terus kan pas di Indonesia kita daftar gitu kan, dari online dan sebagainya gitu. Habis online itu kita harus ke tempat, ke Depnakernya itu langsung gitu. Langsung ngasih berkas bahannya langsung. Berarti di online itu cuma kita masukin data kita doang. Data kita doang, terus kan kita ngasih langsung itu kan biar dicek semua data-datanya gitu. Dan persyaratan secara administrasi lah, itu kayak kita harus lulusan apa, umurnya berapa dan sebagainya, itu kayak gimana? Iya. Kayak gitu. Itu kalau EPA itu khusus program buat perawat. Itu maksimal batasnya itu kalau nggak salah 35 tahun. 35 tahun minimal 20 berapaan itu? 20-an lebih kan, otomatis kan kita harus kuliah juga kan? Iya, itu minimal apa D3? Apa? Minimal D3. D3 keperawatan. D3 keperawatan. Nah, itu kan sebenarnya program EPA itu ada dua itu lagi kan. Kalau kayak aku kan perawat lansia, dan satu lagi ada kanggosi yang emang buat perawat di rumah sakit. Gitu. Nah, kalau buat yang di rumah sakit itu harus ada pengalaman kerja 2 tahun. Di Indonesianya dulu. Itu pengalaman kerja di rumah sakit atau di klinik gitu 2 tahun. Kalau yang di perawatan yang lansia itu kita baru lulus kuliah aja udah bisa gitu maksudnya? Kalau lansia ya, kayak aku juga baru lulus S1 kan, kemarin aku langsung daftar EPA. Itu untuk potensi kita lulusnya sendiri, kita bisa masuk ke perusahaan Jepangnya itu berapa persen lah? Ada kemungkinan gagal nggak? Banyak. Kemungkinan yang bikin gagal itu apaan? Kesehatan kita juga penting sih. Kesehatan ya, itu wajib itu kan. Emang kalau mau ke Jepang emang paling berat tuh di kesehatan sih. Kalau kita nggak ada penyakit apa itu tetap nggak mungkin bisa berangkat. Susah. Yang lainnya apa? Secara administrasi yang bikin gagal?
sebaiknya ya buat aku dari usulan aku sendiri sih ya, mending kalian emang punya dasar lah untuk bahasanya Bahasa gitu, Jepang. bahasa Jepang. Berarti ada tes bahasa Jepang juga dong? Tes bahasa Jepangnya sih enggak, pas mau masuk nanti kan bakalan ada itunya apa, bakalan pelatihan bahasanya kan, tapi dari aku pas wawancara itu kan ada gitu ditanya bisa bahasa Jepang nggak sih gitu kan, dikit aja gitu. Aku kan belum pernah masuk LPK kan, langsung daftar gitu, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu, nggak bisa ngomong pakai bahasa Jepang. Jadi di sana itu terkendala gitu, jadi setidaknya itu tuh mendukung lah, ada poinnya lah buat kita gitu. Berarti yang pertama secara administrasi lah, kita itu harus minimal D3 dan usia maksimal 35 tahun. Sama apalagi tadi? Secara prosesnya sendiri kan kita ya itu ke tempat Depnakernya. Mau secara urutan? Iya, secara urutannya gimana? Kalau secara urutan pertama kita tuh daftar di websitenya. Nah, udah. Di websitenya udah, terus kita nganter bahannya langsung. Nah, terus nanti kalau udah lulus kita ada tes tertulis kemampuan keperawatan kita. Dalam bentuk bahasa Indonesia. Dalam bentuk bahasa Indonesia. Itu juga langsung tes psikologi. Kalian juga ada kan? Ya, ada. Tes psikologi. Nah, kalau udah lulus tes kemampuan itu, nanti kita bakalan ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu diiringi sama tes wawancara. Tes wawancara langsung itu interview. Jadi medical gitu. check up sendiri kita pakai uang sendiri ke rumah sakit gitu? Iya, itu pakai uang kita sendiri. Habis 1 jutaan gitu? 1 jutaan lebih lah. Iya. Sekitar segitu. Tapi kalau emang buat kesehatan digolongkan, kan ada 2 kali tes kesehatan. Yang pertama itu mungkin sekitar anggap aja lah 2 juta. Kita ambil kasarnya aja 2 juta. Yang kedua juga sekitar 1 jutaan lah. Berarti sekitar 4 jutaan lah. Jangan ngitung itunya lah, kalau kita perlahan gitu nggak kebayang. Karena nggak harus bayar langsung juga. Gitu kan kita bayar juga buat kita sendiri sih kebanyakan kan. Hasilnya juga nanti buat kita dapat juga, dikasih juga hasilnya sama kita gitu. Terus proses dari itu kamu daftar online sampai kamu bisa masuk ke pelatihan akhirnya bisa berangkat ke Jepang itu berapa lama? Sampai 1 tahun gitu sampai nggak? Nggak sampai. Aku lulus kuliah wisuda bulan 4, aku langsung daftar itu sekitar bulan 5, habis penutupannya bulan 5, terus nunggu lagi hasilnya sampai bulan 6 apa bulan berapa gitu kan. Nah itu pokoknya kalau pas sudah mau ke tempat pelatihan udah lulus semua itu bulan 11. Berarti cepat banget sih, cuma cepat banget tau. Kayak aku sendiri hampir 1 tahun soalnya. Mana pelatihan masih ada kalau gagal kita harus ngulang lagi dan sebagainya. Kalau tempat kamu seandainya kita kayak semacam yang psikologi gagal wawancara kita nggak keterima itu kamu gimana? Itu ada kemungkinan harus mengulang dari awal lagi? Nggak ada, gugur udah selesai di situ. Tapi kemungkinan gugur di wawancara sendiri di tes psikologi itu berapa persen? Itu gagalnya? Berapa persen ya? Intinya kayak wah ini berat banget loh psikologinya gitu. Pas aku daftar itu tuh sekitar 1.300-an apa 1.000 berapa gitu yang daftar kan. Terus pokoknya sampai yang berangkat di Jepang itu 330. Terus yang 600 lebih itu pulang dan nggak ikut, yang udah nggak itu, yang udah gagal ya udah, kalau mau ikut ya udah tahun depan gitu. Berarti itu tiap tahun cuma sekali doang pemberangkatannya dari itu sendiri. Tapi program EPA ini kan ada terus setiap tahunnya. Angkatan aku kan EPA 12 yang udah angkatan 12 gitu. Bakalan ada setiap tahunnya. Dan di situ tuh kayak cowok sama cewek untuk tesnya juga sama semua. Sama. Kayak gitu. Dan untuk biaya sendiri itu yang pengeluaran seperti medical check up dan untuk kebutuhan mungkin wirawiri doang lah. Dan yang lainnya itu harus yang dikeluarkan tuh apaan? Duit apaan? Uang apa lagi? Kayak harus bayar ke yayasan ini atau itu nggak ada? Aku nggak ada. Semuanya keperluan apa atau sendiri. Mungkin ya ada yang dari
LPK mana gitu, LPKT gitu kan, itu kayaknya udah kenal atau apa gitu kan, yang emang udah banyak penyalurannya, udah kenal sama pihak Maksudnya di kayak sini udah juga. dapat referensi dari LPK itu, jadi kita bayar ke LPK gitu. Ya. Yang kamu seperti kamu berangkat sendiri ya enggak Aku gitu. nggak ngeluarin duit apa-apa kecuali buat kebutuhan kita sendiri aja sih. Itu sama, itu kan kita naik pesawat dah ya, itu uangnya yang bayar siapa? Kita sendiri. Yang dari Indonesia ke sini. Oh, dari Indonesia ke sini dibayar pemerintah dong. Kirain bayar sendiri karena Iya. itu bayar banyak banget, sekitar 10 juta kayaknya. 30 juta. Ah my god. Dikasih, kami di listnya dikasih ini harganya. Itu naik gini. bisnis kelas apa, Neng? Nggak tahu, itu tuh dikasih tahu listnya sama kami Oh. 30 jutaan gitu. Oke gitu. Jadi dan dari kamu sendiri dari awal mau ikut sampai sekarang sampai akhirnya datang ke Jepang itu ngabisin duit berapa untuk biaya pengeluarannya? Palingan 10 juta. Tapi nggak begitu mahal banget sih. Nggak begitu mahal Iya, nggak dan begitu banding yang ngabisin lain. parah ya, karena dari proses yang lainnya yang mau ke Jepang tuh gila banget, banyak yang ngabisin 30 dan sebagainya gitu. Dan kamu sendiri belajar bahasa Jepangnya nggak sama LPK, nggak sama sekali. Aku Kamu nggak ikut sama belajarnya sekali. otodidak sama ngikut pelatihannya doang gitu, pelatihan Yes. dari pemerintahannya itu. Iya, benar Gila, sekali. itu keren tau, Itu- tanpa dasar tau. Kamu tahu dia itu kalau dia belum sampai 1 tahun tapi ngomong bahasa Jepang udah bisa. Dan aku aja yang sekarang 5 tahun masih kadang salah juga kan, Mantap, tapi aku ngajak ngomong dia udah paham gitu. Itu keren banget. Tapi kan setelah sini kamu kan sekitar setengah tahun ya? Udah Enggak, setengah tahun pas itu pelatihannya lagi kan di sini. Kan datang ke sini terus masih di pelatihan belajar lagi kan? iya, belajar lagi itu 6 bulan. Oh, jadi di sini itu nggak langsung kerja itu kan, masih Nggak. ada pelatihan belajar. Itu nanti kan di Indonesia, kalau udah lulus semuanya kan di Indonesia nanti ada pelatihan bahasa 6 bulan. Nah, terus habis itu berangkat ke Jepang, pelatihan bahasa lagi 6 bulan. Berarti prosesnya cepet banget dong, dari kayak daftar online terus ke Depnaker bawa itu keperluan administrasinya, terus habis itu wawancara dan medical dan sebagainya, udah itu langsung masuk pelatihan langsung. Masuk, kalau udah lulus dia masuk pelatihan. Berarti cepet banget prosesnya, dari ini langsung ada pengumuman masuk dong. Kamu aja berangkat nggak ada setahun. Iya ya. Iya betul, berarti prosesnya bener-bener mepet terus dikejar. Karena kalau yang di kayak proses yang pemagangan itu beda banget. Kita harus tes, kalau gagal mengulang lagi, tapi nggak sistem gugur. Walaupun gugur tapi masih bisa mengikuti. Karena untuk magang sendiri kan tiap bulan ada, jadi bisa berangkatnya itu potensinya lebih tinggi. Itu namanya EPA. Dan kalau dari yayasan yang lain sendiri selain EPA yang dari Indonesia negara yang pemerintahan kan itu kan kerjasama antara Indonesia sama Jepang yang EPA, ada yang lain nggak selain EPA? Aku nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak Aku tahu. nggak tahu. Karena soalnya pas masuk EPA ini aja aku dapatnya pas kebetulan gitu main ke mana kemarin ya, ke kelurahan, ada brosur gitu, Terus daftar ada brosurnya gitu kan, dapat kebetulan tapi jadi rezeki lah. rezeki. Alhamdulillah kan sampai di sini kan, kerja di sini kan mensyukuri kan ya. Dan untuk kontraknya pertama kali kamu dapat berapa tahun? Kontraknya 4 tahun termasuk masa pelatihan, berarti di sini sekitar 3 tahun lah. Oh di sini. Pelatihannya tuh sama yang 3. Yang di Indonesia sama di sini itu kan 1 tahun. Kontrak. Jadi kamu di Indonesia mulai ikut pelatihan itu udah tanda tangan kontrak? Belum, tapi itu emang udah kehitung soalnya kan di pelatihan itu aja kami udah dapet duit gitu. Di Indonesia kamu udah gajian? Udah. Gila, ini enak Bukan- banget, oi. Bukan gajian atau gimana ya? Ini dapat tunjangan buat Bukan belajar ya, lah. Buat itu di tempat kami bilangnya uang saku. Pas Ya. di pelatihan di Indonesia. Ya uang saku di Indonesia kan, dapat uang saku kan, itu gajinya sama kayak kamu di sini kan? Cigau ya. Oh lebih sedikit gitu. Dikit banget. Oh dikit banget. Kirain gajinya sama ketika kamu kerja di sini. Beda, ya enggak lah, itu Ya. udah kaya banget aku. Enggak, itu pas di pelatihan Indonesia cuma 5 juta Nggak, per bulan. per bulan. Cuma 5 juta enak, woi. Aku nggak dapat dulu Cuman bayar belajar segitu. doang. Belajar belajar dapet doang sih. Belajar doang dapat 5 juta. Dapat 5 Cukup juta banget tau. per bulan. Itu Karena- asrama, makan, udah 5 juta uang bersih tuh. uang bersih, uang Enak masuk saku. banget. Aku dulu nggak ada kayak gitu, kita bayar sendiri pelatihan. Wah parah, tapi enak banget sumpah tuh, bagus. Yang kalau udah lolos enak sih ya. Ya, kalau udah lolos enak. Tapi di pelatihan itu
Nah, di masa-masa pelatihan itu di sanalah ada tes kesehatan kedua. Yang dimana itu bisa kemungkinan gagal, Gagal. Kemarin waktu pelatihan 2 orang gagal, harus dipulangkan. dipulangkan padahal udah pertengahan, udah setengah bulan Setengah perjalanan, pelatihan, 3 bulan berarti. 3 bulan berarti. 3 bulan Sebenarnya pelatihan gagal. yang jadi bikin masalah itu penyakit dalam kayak semacam jantung, paru-paru, apa dan sebagainya gitu yang menjadi, karena sama aja di tempat aku yang dulu pas mau ke Jepang juga sama, itu pasti yang kendala seperti itu. Kayak tulang patah juga itu berbahaya banget, nggak bisa, karena musim dingin di Jepang kalau tulang patah kan katanya sakit banget gitu kan, jadi banyak banget yang nggak diterima kayak gitu. Terus kan berarti intinya dari kamu datang ke Jepang biasanya langsung selama 3,5 tahun dong. 3 Kan kontrak tahun. di Indonesia cuma kontrak yang 6 bulan doang buat pelatihan, berarti 3,5 tahun. Habis itu bisa lanjut ke sini lagi nggak? Itu nanti ada ujian Kokashiken kan buat Itu kapan dilakukannya, itu sebelum pulang, sebelum habis kontrak? sebelum habis kontrak. Kalau buat kami para lansia, perawat lansia itu 4 tahun sekali. 4 tahun Harus ada pengalaman 4 tahun kan. Iya. Jadi kami kehitung dari yang 4 tahun kontrak kerja itu, Heeh. nah baru bisa ikut Kokashiken. Kayak seandainya diterima itu langsung lanjut di sini apa harus Itu pulang bisa dulu? lanjut di sini, Langsung nggak usah pulang, nggak apa-apa. nggak usah pulang. Oh. Dan dari apa kamu sendiri kalau seandainya selesai dapat tunjangan nggak dari pemerintah? Selain gaji. Itu yang aku nggak tahu. Itu kamu nggak tahu? Belum Nggak tahu. Aku belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, dia belum tahu. Karena yang magang biasanya kan ada beda. Magang tuh banyak banget sih. Ada yang dari SO banyak banget, cuman ada yang IM Japan itu dapat tunjangan. Soalnya yang tunjangan kan yang IM Japan tuh kalau 3 tahun sekitar 600.000 yen atau sekitar 76 juta. Dan yang sampai 5 tahun itu bisa mencapai 1 juta yen atau sekitar berapa tuh? 100 juta. 130-an juta. 130. Iya. Itu. Dan kan kalau EPAS ini kan dari negara sama negara kan, bukan pihak swasta kan. Bukan. Ini emang Dan untuk mendapatkan infonya sendiri bisa dicari di itu dong, di Depnaker pasti ada dong. ada, buka aja BNP 2 TKI. Itu langsung nyari. Oke, itu bisa dicari, nanti aku tulis di Itu bawah. program resminya. Kalau mulai itu gaji itu sekitar berapa, nggak usah detail. Dai itu kayak sekiranya segini loh gitu. Paling dikit lah ya. Paling Itu dikit. tiap tahun bisa naik kan? Bukannya tiap tahun kan naik kan? Tiap tahun naik kayaknya. Ya sama orang-orang Jepang mungkin sama Tiap lah. tahun naik. Iya. Tiap tahun naik. Ya sekitar gitulah, pokoknya angkanya lumayan gitu, berapa puluh juta lah. Tapi gajiku rendah kok. Cukup buat hidup. Cukup buat hidup mewah gitu kan. Ya intinya cukup lah, lumayan, dan mungkin itu nggak menyesal lah, intinya nggak